Oke, baik. Jadi ini teman-teman dua tambahan pengujian yang dipersyaratkan oleh Farmakope harus dilakukan terhadap sediaan salep mata, di mana dua tambahan pengujian ini tidak dipersyaratkan untuk sediaan semisolid atau salep yang penggunaannya secara topikal non-steril ya. Apa pengujiannya? Yaitu yang pertama uji kebocoran dan yang kedua adalah uji partikel logam. Oke, saya ke uji yang pertama dulu, yaitu uji kebocoran salep mata. Jadi untuk uji kebocoran salep mata ini, teman-teman nanti dapat membaca kembali referensinya ada di lampiran Farmakope Indonesia edisi 6 tentang uji salep mata. Nah, di dalam lampiran tentang uji salep mata ini akan ada beberapa uji yang dituliskan di situ. Salah satunya itu adalah terkait dengan uji kebocoran tadi. Nah, lampirannya ini dapat teman-teman lihat nanti di FI halaman 2119. Oke, untuk uji kebocoran salep mata, nanti prosedurnya adalah yang pertama, untuk jumlah sampel yang dibutuhkan itu kita membutuhkan 10 tube salep mata. Jadi kita memilih dulu 10 tube salep mata, kemudian kita membersihkan bagian luar tubenya dengan kain penyerap sehingga kita pastikan bahwa tidak ada salep yang mengotori atau tidak ada bagian salep mata yang terdapat pada bagian luar tube dari salep yang akan kita uji gitu. Nah, setelah kita bersihkan, maka kemudian setiap tube salep mata ini tadi kita letakkan pada posisi horizontal ya. Posisi horizontal itu berarti posisi apa namanya? Melintang begitu ya, teman-teman. Kayak apa ya? Gini ya, posisi misalnya ini ada kertas penyerap, kita letakkan posisi tertidur seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita letakkan di atas kertas penyerap ini kita letakkan atau kita masukkan dalam oven yang kita atur suhunya kurang lebih 60 plus minus 3 derajat Celcius. Jadi kisaran suhu yang diperbolehkan itu berkisar 57 sampai dengan 63 ya. Suhunya kita atur di kisaran 57 sampai 63. Pengujiannya kita lakukan selama 8 jam. Jadi di sini nanti selama 8 jam itu dia dibiarkan. Nah, setelah 8 jam, maka nanti kemudian kita keluarkan dan kita amati ya. Farmakope mempersyaratkan seharusnya tidak boleh terjadi kebocoran selama atau setelah pengujian selesai. Jadi kalau tadi di bagian luar itu dia sudah kita bersihkan, seharusnya tidak setelah selesai pengujian itu tidak ada salep yang berada di bagian luar tube ataupun yang mungkin keluar kemudian diserap oleh kertas penyerap. Jadi mungkin nanti akan tampak kalau ada salep yang keluar dan akhirnya diserap oleh kertas penyerap gitu ya. Nah, ini ada notis yang diberikan, abaikan bekas salep yang diperkirakan berasal dari bagian luar di mana terdapat lipatan dari tube atau dari bagian ulir tutup tube. Jadi kalau kita asumsikan misalnya ada sedikit salep, tetapi sebenarnya ini berasal dari lipatan tube atau dari bagian ulir tutup tube, maka ini kita abaikan, bukan kita anggap sebagai suatu kebocoran kemasan. Tetapi kalau misalnya itu kita perkirakan berasal dari badan salepnya, badan kemasan tubenya, maka kalau terdapat kebocoran di situ, maka itu kita anggap sebagai sediaan yang bocor kemasannya gitu. Nah, dari 10 tube salep yang kita uji ini, teman-teman, kalau ternyata kita melihat ada kebocoran pada satu tube ya, tetapi dia mengatakan tidak lebih dari satu tube ya. Jadi kalau kita lihat dari 10 itu hanya ada satu yang kita perkirakan bocor, maka kita boleh melakukan percobaan ulang begitu dengan tambahan 20 tube yang kita uji. Jadi total 10 di awal dengan 20 lanjutannya, jadi totalnya nanti 30 tube gitu. Nah, kalau kita melakukan pengujian sampai dengan tambahan 20 tube, maka nanti kriterianya itu terpenuhi
Uji memenuhi syarat bila dalam 10 tube itu tidak ada yang bocor. Jadi kalau tadi dari 10 tidak ada yang bocor, berarti langsung bisa kita simpulkan memenuhi syarat. Tetapi kalau ternyata ada satu tube yang bocor, kita tambahi 20 tube. Dan untuk menyimpulkannya kita menggunakan ini tidak lebih dari satu tube dari 30 tube yang diuji itu mengalami kebocoran. Jadi kalau satu tube tadi sudah bocor di awal, maka 20 tube tambahannya ini seharusnya tidak boleh ada yang bocor. Jadi kalau misalnya satu tube di awal bocor ditambah 20 masih terdapat lagi satu tube yang bocor misalnya, sehingga totalnya ada 2 tube yang bocor, maka salep mata tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan uji kebocoran untuk salep mata. Ya, begitu juga kalau misalnya tadi di tahap awal kita menggunakan 10 tube, ternyata kita mendapati ada lebih dari satu tube yang bocor. Jadi misalnya ada 2, 3, atau lebih. Nah, maka langsung kita simpulkan saja bahwa uji kebocoran salep matanya tidak memenuhi persyaratan. Gitu. Jadi tidak perlu dilanjutkan pengujian dengan 20 tube kalau pada 10 tube itu sudah ditemui lebih dari satu tube yang bocor. Gitu. Jadi itu untuk uji kebocoran salep mata. Jadi di sini memberikan perlindungan atau memberikan garansi bahwa kemasan salep mata ini memang dia sudah tertutup rapat, dia tidak ada kebocoran pada bagian kemasan, sehingga nanti kualitas dari salep matanya pun itu dapat terjaga dengan baik. Itu uji yang pertama. Untuk uji yang kedua, yaitu uji partikel logam pada salep mata. Ya, jadi di sini uji ini tujuannya adalah untuk memastikan atau untuk mengetahui jumlah partikel logam yang ada dalam salep mata, karena partikel logam ini perlu dibatasi ya, karena kalau dia partikel logamnya ukurannya terlalu besar atau jumlahnya terlalu banyak, maka nanti apabila digunakan itu dapat melukai ya, atau apa namanya, menimbulkan iritasi begitu di bagian mata yang menggunakan. Gitu. Nah, uji partikel logam salep mata dilakukan dengan cara yang pertama adalah sama seperti uji kebocoran, jumlah sampel yang kita butuhkan adalah sebanyak 10 tube ya pada tahap awal. Kemudian dari setiap tube ya, masukkan masing-masing ke dalam cawan Petri terpisah ukuran 60 mm. Jadi kita menggunakan cawan Petri yang kecil ya, ukurannya 60 mm, 6 cm berarti diameternya. Nah, jadi setiap satu tube dimasukkan dalam satu cawan Petri, sehingga kita membutuhkan 10 tube dan 10 cawan Petri gitu. Cawan Petrinya diberikan persyaratan harus memiliki alas yang datar ya, jadi tidak boleh cembung gitu. Kemudian jernih, jadi masih bagus karena nanti akan kita gunakan untuk pengamatan. Kemudian dia bebas goresan. Jadi supaya kita dapat melakukan pengamatan partikel logam dengan baik, cawan petrinya juga diusahakan yang tadi jernih dan bebas goresan. Nah, setelah kita masukkan setiap satu tube ke dalam satu cawan Petri, jadi tadi kita berarti ada 10 cawan Petri ya, teman-teman. Cawan Petri seperti ini ya gambarannya, tetapi ini tadi ukurannya yang kecil 60 mm atau 6 cm diameternya. Nah, setelah kita tuangkan, ini misalnya kita tuangkan di dalam cawan Petri dasarnya, kemudian cawan Petri ini kita tutup begitu ya, jadi ini kita tutup. Setelah itu, cawan Petri ini kita masukkan bisa menggunakan oven gitu yang kita setting di suhu 85 derajat gitu. Waktu yang dibutuhkan itu selama kurang lebih 2 jam gitu. Nah, di sini yang terjadi adalah salep mata yang tadinya bentuknya semi padat karena dia dipanaskan sampai dengan suhu kisaran 85 derajat, boleh ditinggikan kalau misalnya kita memang membutuhkan suhu untuk membuat dia meleleh secara sempurna ya, maka di sini yang terjadi salep mata tadi akan berubah bentuk dari bentuk semi padat atau pasta tadi ya menjadi berbentuk cair. Jadi di sini basis salepnya itu akan meleleh. Dan di sini 2 jam itu asumsinya adalah salep tersebut sudah meleleh sempurna. Jadi semuanya sudah menjadi cairan begitu ya. Sudah tidak ada bagian salep mata yang masih berbentuk semi padat tadi. Gitu. Nah,
Jika sudah meleleh, maka kemudian lelehan itu kan akan merata begitu di bagian dasar salep matanya. Maka setelah 2 jam bisa kita keluarkan salep mata tersebut, kemudian kita diamkan pada suhu kamar ya, sampai suhu kamar, dan nanti yang terjadi adalah salep mata yang mula-mula mencair atau meleleh tadi itu akan membeku kembali. Gitu. Jadi karena basis salep mata ini kan basis seperti vaselin misalnya, nah itu kan dia pada suhu tinggi dia meleleh, tetapi pada suhu kamar dia akan membeku atau membentuk semi padat kembali, seperti itu. Nah, jika sudah, maka kemudian nanti tutupnya diangkat ya, tutup ini diangkat, kemudian cawan petri ini tadi diposisikan dalam keadaan terbalik. Dan kita lihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 30 kali. Nah, di bawah mikroskop ini nanti kemudian kita lihat ya, dan kita hitung jumlah partikel logam yang berukuran 50 mikrometer atau lebih besar. Jadi batasannya adalah kita menghitung partikel logam yang dia ukurannya sama dengan atau lebih besar 50 mikrometer pada setiap dimensi. Jadi ya kita lakukan perhitungan selama ini karena cawan petrinya ada 10 ya, tadi dari 10 tube yang diuji ya berarti kita melakukan pengujian dan mencatat data dari partikel logam yang berukuran 50 mikrometer atau lebih mulai dari cawan petri atau tube yang pertama sampai dengan cawan petri atau tube yang ke-10. Jika sudah kita peroleh data partikel logam ukuran 50 mikrometer atau lebih dari 10 tube yang tadi kita lakukan pengujian, maka kriteria atau persyaratan yang ditetapkan adalah yang pertama, jika jumlah partikel ya, jadi ini kita totalkan partikel dari tube yang pertama sampai dengan tube yang ke-10 ya, dari 10 tube tidak lebih dari 50 partikel. Maaf, ini ada salah ketik sedikit ya, bukan tidak lebih dan, tetapi tidak lebih dari 50 partikel. Batasannya ini. Jadi kalau kita total dari tube 1 sampai dengan tube ke-10, tidak boleh lebih dari 50 partikel. Dan ya berarti ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi, tidak hanya 1 ya. Syarat yang kedua adalah jika tidak lebih dari 1 tube mengandung 8 partikel. Jadi setelah tadi kita lihat keseluruhannya tidak boleh melebihi 50 partikel, selanjutnya kita lihat satu persatu gitu ya, mulai dari tube 1 sampai dengan tube ke-10, ada atau tidak tube yang mengandung 8 partikel atau lebih. Kalau ada satu tube yang mengandung 8 partikel atau lebih, maka jika dia memenuhi kriteria yang pertama dan kedua, maka kita simpulkan memenuhi syarat. Tetapi kalau salah satu kriteria, entah itu kriteria yang pertama ya, atau kriteria yang kedua ini tidak dipenuhi, maka kita dapat melakukan pengujian ulangan, yaitu dengan penambahan pengujian pada 20 tube tambahan. Jadi diperlakukan sama prosedurnya dengan tahapan yang 10 tube tadi ya, tetapi sampelnya lebih banyak. Jadi di sini dengan penambahan 20 tube, nah nanti dari data 10 tube di awal dan 20 tube tambahan itu kemudian dikompilasi ya. Maka persyaratannya menggunakan persyaratan yang ini, yang baru teman-teman. Jadi persyaratan dipenuhi jika jumlah partikel logam yang berukuran 50 mikrometer atau lebih besar pada setiap dimensi dari 30 tube tidak lebih dari 150 partikel. Ini syarat yang pertama kalau kita melangkah ke pengujian dengan 20 tube tambahan. Syarat yang kedua, jadi ini sama kalau syarat yang pertama itu dari jumlah partikel logam tube 1 sampai dengan tube ke-30 kita jumlahkan, maka jumlahnya tidak boleh lebih dari 150 partikel. Syarat yang kedua adalah jika tidak lebih dari 3 tube dari masing-masing mengandung 8 partikel. Jadi yang mengandung 8 partikel atau lebih itu tidak boleh lebih dari 3 tube. Jadi
Kalau dua syarat ini terpenuhi ya, tadi jumlah total partikelnya 150 dan tidak lebih dari 3 tube yang mengandung 8 partikel, maka kesimpulannya memenuhi syarat. Tetapi kalau salah satu tetap tidak terpenuhi, maka kesimpulan dari uji partikel logam salep mata tadi, kesimpulannya adalah tidak memenuhi persyaratan. Gitu. Jadi ini teman-teman dua pengujian tambahan ya yang digunakan pada sediaan salep mata.